Nah, di dalam panduan kita memberikan beberapa alternatif. Nah, salah satunya memang yang kita merujuk di dalam karangan tadi ya, buku Marian tadi. Nah, ini misalkan setelah dilakukan asesmen awal, peserta didik kelas yang sama, oh ternyata variasi nih kemampuannya. Maka di kelas itu bisa dibagi nih, ada beberapa kelompok. Nah, mungkin bagi yang masih kesulitan, dilakukan pendampingan lebih intens agar dia bisa mengejar tujuan belajarnya. Lalu alternatif kedua, setelah dilakukan asesmen awal, dibagi kelompok belajar, mungkin nanti diberikan belajar tambahan. Alternatif tiga, setelah dilakukan asesmen, ada anak yang belum bisa. Nah, bagaimana caranya nanti supaya anaknya bisa mencapai nanti, bisa jadi minta tolong anaknya yang sudah melakukan penguasaan lebih, diberikan penguatan, atau nanti berikan jam tambahan. Yang intinya anak yang belum mencapai minimumnya itu nanti tidak akan semakin tertinggal, karena dia akan dikuatkan. Baik dalam proses belajar, mungkin setelah proses belajar diberikan penguatan, atau meminta tolong temannya sudah mencapai minimumnya. Nah, penting yang perlu diperhatikan ini dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi menurut kesiapan adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian hasil belajar tidak mengarah pada terbentuknya persepsi pintar atau tidaknya. Itu ya, yang memang menjadi tantangannya. Jangan sampai di kategori itu kelompok pintar, ini kelompok tidak pintar, ini yang mendapat diskriminatif. Jadi untuk menghindari dampak negatif ini, nah pembelajaran dalam kelompok kecil adalah dengan biasa dilakukan peserta didik. Ada kalanya pendidik membagi berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kemampuan yang berubahnya. Bagi peserta yang sudah mahir perlu diberikan bentuk tantangan tambahannya gitu. Nah, ini yang memang tantangannya ya. Kalau ada yang belum menguasai, jangan sampai nanti didorong. Ada anak oh ini pintar, nah, itu labeling itu yang mungkin perlu kita hindari juga ya. Nah, perlu ada peran-peran beragam yang dipilih oleh peserta didik untuk memperkaya, memperdalam kompetensi yang dibangun. Contoh-contohnya ini sebenarnya ada di dalam panduan ya. Contoh pembelajaran terdiferensiasi ini. Nah, cerita yang ini sebagai contoh ya, cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi empat, segitiga lingkaran atas jawaban peserta didik diidentifikasi, yaitu mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling, namun belum lancar. Beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Nah, berdasarkan data tersebut di kesiapan belajar ya, mayoritas peserta didik telah memahami konsep dan dapat menghitungnya, maka ini peserta didik mengerjakan soal yang lebih menantang. Ini bisa jadi pendekatan yang dilakukannya ya. Bagi peserta didik yang memahami tapi belum lancar menghitung, atau peserta didik yang belum memahami konsep keliling, maka ini pendekatannya langsung, pendidiknya yang langsung memberikan tugas, menjelaskan tentang menghitungnya, peserta didiknya lalu dia berkelompok menghitung. Nah, ini pendekatan yang bisa jadi dilakukan setelah apa? Setelah kita lakukan asesmen awal belajar. Nah, ini tentunya pendekatan ini setelah kita ketahui baru kita rencanakan, maka disusunlah perencanaan belajar agar pendekatan yang kita lakukan itu yang semangatnya adalah anak yang beragam kemampuannya bisa terfasilitasi dan mencapai tujuan belajar minimumnya. Nah, penjelasannya saat ini memang kami tuangkan di dalam panduan pembelajaran asesmen. Jadi di dalam panduan pembelajaran asesmen nantinya di Bapak bisa dicek ya, di halaman 37 ini ada beberapa penjelasannya itu yang kita rujuk berdasarkan buku tersebut ya. Tujuan diferensiasi agar anak dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Lalu bagaimana tantangannya ini, alternatif-alternatif yang dapat dilakukan juga kami jelaskan di situ ya. Dan beberapa contoh-contoh pendekatannya. Tadi ya contoh ini ya, contoh pembelajaran. Makanya kami memberikannya contoh-contoh yang dilakukan. Contoh yang berdasarkan rujukan yang kami peroleh tadi, yaitu contoh dengan materi ya. Ini contohnya dapat dilakukan, misalkan membagi siswa ya. Ada anak yang memerlukan bimbingan,
Ada anak yang sudah cukup mahir, ada anak yang sudah sangat mahir. Lalu dari segi proses dan dari segi produk. Nah ini penjelasannya, contoh pembelajaran tersebut kita tuangkan juga nih, misalkan bagaimana setelah dilakukan asesmen tersebut, bagi anak yang sudah mayoritas seperti apa, tapi bagi anak yang belum tercapai gimana pendekatan yang dapat dilakukan guru. Sehingga di waktu yang sama, ini proses anak sama-sama mengikuti proses belajar, tapi apa yang dilakukannya mungkin ada variasi dalam proses belajarnya. Nah ini secara singkatnya kami tuangkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen. Itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar ya. Jadi sekali lagi, ini salah satu yang kami rujuk, yang kami tuangkan. Kenapa kok pendekatannya yang kita dorong untuk yang disarankannya dengan berbagai pertimbangan yang dirujuknya ini berdasarkan tulisannya ini. Kenapa pendekatannya adalah konten, produk, dan proses? Tentunya kami pada saat menuangkan ini pun merujuk ke dokumennya, yang salah satu yang dirujuknya ini karangan Caroline ya. Di sana bagaimana dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan pendekatan tadi. Jadi yang di dalam panduan itu yang kita sarankan, yang kita dorong gitu ya, itu lebih ke pendekatan tadi ya. Kenapa kita tidak sampai yang kita sarankan, kita dorongnya belum ke gaya belajar. Nah, walaupun tidak kita sarankan gaya belajar, kita karena tidak ingin membebani guru bagi yang menyulitkan guru. Tapi kalau bagi gurunya yang sudah mampu dan sudah biasa melakukan hal tersebut, kami persilahkan, sebenarnya tidak larang. Ini kenapa kita tidak sampai menyarankan, karena terjadi pada saat di tahun pertama kita mendorong pembelajaran terintegrasi dan belum kita detailkan, yang terjadi adalah beberapa daerah mewajibkan siswanya dilakukan tes psikologi untuk melakukan anak itu visual atau kinestetiknya, dites visual kinestetik, sehingga ini menjadi beban baru. Lalu setelah itu buat gurunya pun dia harus belajar benar-benar seperti apa kinestetik, auditek, dan lain-lainnya, sehingga ini menjadi beban tambahan dan menyulitkan bagi guru-guru. Maka kita tidak ingin justru kurikulum Merdeka ini menyulitkan, justru inginnya kan lebih memudahkan dan fokusnya adalah terhadap peserta didik. Sehingga kalau ada gurunya yang sudah mampu, itu pun tidak dilarang, silahkan. Yang paling penting adalah bagaimana tujuannya itu tercapai, variasi anak yang berbeda itu bisa terfasilitasi sehingga mencapai tujuan belajar minimum. Itu saja yang dapat saya sampaikan.